Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan ini akan membahas materi tentang teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak yang beranggotakan saya sendiri, Puyi Mahsum Asis, dan dua teman saya, Rasta Cahyani Fadilah dan Rismayanti, yang memiliki indikator materi yaitu 1. Hakikat pemerolehan bahasa anak yang disampaikan oleh saudari Rasta Cahyani Fadilah. Yang kedua yaitu ragam pemerolehan bahasa anak yang disampaikan oleh saya sendiri, dan 3. Strategi pemerolehan bahasa anak. Yang keempat yaitu hakikat perkembangan bahasa anak yang disampaikan oleh saudari Rismayanti, dan materi terakhir tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua kemampuan, yaitu kemampuan memahami tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Dengan demikian, proses pemerolehan adalah proses bawah sadar dan tidak dipengaruhi oleh sistem pengajaran kaidah yang ada di dalam bahasa kedua. Berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara sengaja di dalam menguasai bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses yang digunakan oleh anak-anak dalam memiliki kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan yang berlangsung secara alami, dalam situasi formal, spontan, dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Ada beberapa teori mengenai pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dari hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respons. Pada saat ini, anak belajar bahasa pertamanya. Sebagai contoh, seorang anak mengungkapkan bilang kali untuk barangkali. Sudah pasti si anak akan dikritik oleh ibunya atau siapapun yang mendengarkan kata tersebut. Berbeda halnya ketika si anak mengungkapkan kata barangkali dengan tepat. Dia tidak akan mendapatkan kritikan karena pengucapannya sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal yang pokok bagi pemerolehan bahasa pertama bagi anak. Yang kedua, teori nativisme. Menurut teori ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Nativisme juga percaya bahwa setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa, yaitu language acquisition device, yang artinya bahasa apa yang akan diperoleh anak bergantung pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh, seorang anak yang dibesarkan di lingkungan Jawa sudah pasti bahasa Jawa menjadi bahasa pertamanya. Yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut teori ini, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami dunia melalui indranya. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. Pada akhir usia 1 tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat permanen, sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir di hadapannya. Simbol ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan anak. Yang terakhir, teori interasionisme. Teori interasionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajar, dan lingkungan bahasa. Artinya, tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis tanpa adanya interaksi antara masukan dan kemampuan internal yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 2, yaitu ragam pemerolehan bahasa anak. Pertama, berdasarkan bentuk ragam pemerolehan berdasarkan bentuk ditinjau dari segi pemerolehan bahasa pertama, kedua, berulang, dan seterusnya. Maksud dari pemerolehan bentuk ini yaitu anak memiliki berbagai bentuk pemerolehan bahasanya dari segi bentuk, mendengar, merespon, dan lain-lain bahasa pertama yang didengar dari ibunya.
kedua yaitu berdasarkan urutan. Maksud dari bahasa pertama dan kedua yaitu bahasa pertama yang diperoleh anak dari orang tuanya yang ia respon atau diajarkan seperti merespon bahasa daerah ibunya. Sebaliknya, bahasa kedua yaitu bahasa yang diperoleh anak setelah mengenal bahasa pertamanya, kemudian merespon bahasa keduanya yaitu bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah. Maksud dari pemerolehan bahasa ini ialah anak yang memperoleh satu bahasa yang didengar dari ibunya akan berkomunikasi langsung hanya menggunakan bahasa pertamanya saja dari ibunya. Sebaliknya, anak yang memperoleh dua bahasa secara bertahap dan bersamaan akan berkomunikasi menggunakan dua bahasa itu dengan mencampurkannya langsung seperti bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Yang keempat, berdasarkan media. Pemerolehan ragam bahasa ini seperti pemerolehan dari segi lisan yang direspon dan didengar anak dari ucapan ibunya, dan pemerolehan tulisan yang diperoleh dari membaca berbagai buku cerita dan sebagainya. Yang kelima yaitu berdasarkan keasliannya. Maksudnya adalah anak langsung mendapatkan bahasa asli pertamanya dari ibunya yang merespon secara bertahap ucapan ibunya tersebut, yaitu seperti bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Materi ketiga yaitu strategi pemerolehan bahasa anak. Strategi pertama yaitu meniru atau imitasi yang diperoleh dari orang tuanya ataupun orang sekitar dan bahkan masyarakat sekelilingnya. Bahasa pertama ini anak lebih cenderung memperoleh bahasa dengan menirukan ucapan dari ibunya, yaitu bahasa ibu. Yang kedua, strategi pemerolehan dengan produktivitas, yang berarti pencapaian pemerolehan bahasa secara terperinci melalui komunikasi gerak, isyarat, bunyi, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi umpan balik. Maksudnya adalah umpan balik bahasa yang diperoleh lalu mengucapkannya atau merespon bahasa yang didapat lalu mengingatnya. Yang keempat, strategi dengan cara operasi. Maksudnya adalah anak mengoperasikan bahasa yang didapat dengan menyederhanakannya seperti kata belajar menjadi berajar dan kata makan menjadi maam dan sebagainya. Hakikat perkembangan bahasa anak ada 4. Yang pertama, kemampuan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba ataupun sekaligus, namun bertahap. Nah, pada kemajuan berbahasa, mereka berjalan seiring perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosialnya. Perkembangan bahasa anak ditandai oleh keseimbangan yang dinamis atau suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks. Yang kedua, ada bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan anak. Bahasa sebagai simbol yang digunakan oleh anak untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Nah, melalui hal itu menegaskan jika aspek berbahasa pada anak usia dini juga berhubungan dengan aspek kognitif dan aspek emosinya. Yang ketiga, ada bahasa merupakan alat untuk menjalin komunikasi antara anak dengan orang lain. Nah, sejak dilahirkan, anak sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun yang sangat sederhana, yaitu berupa tangisan. Pada saat masih bayi, ia akan
menangis ketika lapar, dia akan meminta ASI atau menyusui kepada ibunya. Dan pada saat bayi merasa takut atau tidak nyaman, ia juga akan menangis agar ibunya menggendongnya. Yang keempat, ada bahasa merupakan alat yang digunakan oleh anak untuk hidup bersama dengan orang lain di sekitarnya. Karena kita makhluk yang sosial, jadi kita membutuhkan individu lain untuk berkomunikasi. Kita baik secara langsung maupun tidak langsung, kita membutuhkan mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, anak juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk kepentingan tersebut, maka anak-anak harus hidup bersama dengan orang lain di sekitarnya. Tahapan perkembangan bahasa anak. Tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahapan pralinguistik usia 0-12 bulan. Nah, sebelum mampu mengucapkan suatu kata, bayi memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Namun, pada tahapan ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkannya belumlah bermakna, atau dengan kata lain, masih memiliki makna yang tertentu. Nah, pada usia ini suara-suara yang biasa kita kenali itu seperti tangisan, rengekan, menggeram, dan lain sebagainya. Namun pada usia 7-12 bulan, ocehan dari bayi ini semakin meningkat, yaitu seperti mengucapkan kata dada atau mama dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tahap satu kata. Tahap satu kata ini usia 12-18 tahun. Nah, pada masa ini, anak sudah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Kata-kata pertama yang lazim diucapkannya berhubung dengan objek-objek nyata atau perbuatannya. Kata-kata yang sering diucapkan orang tua sewaktu mengajak bayinya berbicara atau bermain berpotensi lebih besar menjadi kata pertama yang diucapkan si bayi tersebut. Pada tahap ketiga, tahap 2 kata usia 18-24 bulan. Nah, pada masa ini, kebanyakan anak sudah mulai mencapai tahap kombinasi 2 kata. Anak mulai dapat mengucapkan kata ma pergi, namun maksudnya itu mama saya mau pergi. Nah, pada tahap 2 kata ini, anak mulai mengenal berbagai makna kata tetapi belum dapat menggunakan bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat, ada tahap banyak kata atau tahapan terakhir dari tahapan perkembangan bahasa anak ini, yaitu tahap banyak kata usia 3-5 tahun. Nah, di sini menurut Tompkins dan Hoskins dalam Tergin DKK 1998 menyatakan bahwa usia 3-4 tahun tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya itu lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya 2 kata tetapi 3 atau lebih. Nah, anak juga mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda, berhibur, dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Kesimpulan dari teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Pemerolehan bahasa adalah proses yang digunakan oleh anak-anak dalam memiliki kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan yang berlangsung secara alami, dalam situasi formal, spontan, dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Posisi bahasa Indonesia dalam perolehan bahasa bagi anak Indonesia akan ditemukan bahwa ada anak yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan ada pula menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Terdapat beberapa istilah pemerolehan bahasa dari segi bentuk, urutan, dan keaslian, tetapi dalam pengertian hampir sama. Strategi anak memperoleh bahasa melalui peniruan, pengalaman langsung mengingat, bermain, dan penyederhanaan. Perkembangan bahasa anak ditandai oleh keseimbangan dinamis atau suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1
Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.